الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga apapun amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal bakti kami, ibadah kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah di antara doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan Ismail setelah beliau melaksanakan perintah Allah, salah satunya membangun sendi-sendi Ka'bah pada waktu itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istilah-istilah atau kalimat yang memiliki arti makna menahan itu senantiasa memberikan fadilah yang besar. Kita tahu ada menahan amarah, sampai Rasul menyampaikan la tagdob walakal jannah, kan begitu. Jangan marah maka surga bagimu. Menahan dari yang membatalkan, minal fajri min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi anis syurbi wal akli wal jima', misalkan menahan dari yang membatalkan, dari mulai terbitnya fajar kemudian sampai terbenamnya matahari, dari makan dan minum serta jima' di siang hari. Ada juga kalimah ini berbeda tapi artinya hampir sama, menahan. Itu sobar. Sobar atau menahan juga diartikan sebagai menahan. Masya Allah salah satu tarbiyah Ramadan itu adalah melatih kesabaran. Pantas dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10 misalkan, di potongan ayat terakhir, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama hanyalah yuwaffas sabiruna, orang-orang yang sabar itu yuwaffa, disempurnakan, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa batas. Jadi menahan dari apapun yang bisa menjadikan kita terjerumus ke dalam hal negatif, berarti sabar dalam melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, termasuk dalam berpuasa, sabar ketika diuji atau ditimpa musibah, itu bighairi hisab yuwaffa. Jadi tidak ada amalan yang disebutkan pahalanya itu yuwaffas sabirun. Yuwaffa itu disempurnakan. Sebab kalau kita telaah kalau kita merenung misalkan, hampir semua amalan, hampir semua kebaikan atau hampir sendi-sendi kehidupan kita itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari sabar. Semua tidak bisa lepas dari sifat sabar. Ketika tadi misalkan Rasul mengatakan bahwa jangan marah walakal jannah, itu juga kan sabar. Sabar tidak melepaskan amarah, atau sabar dalam menahan amarah. Ketika misalkan puasa yang disebutkan pahalanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu ibni Adam, setiap anak Adam
Aku berikan balasannya 10 sampai 70 ila shauma, kecuali puasa, wa ana adzibi, dan aku yang akan membalasnya. Tidak disebutkan berapa pahalanya puasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan misalkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya umatku, lau ya'lamu ummati, jika umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam Ramadan, sungguhnya mereka akan mengharapkan semua bulan, kulla syahr, setiap bulan Ramadan adalah Ramadan. Kan pada prinsipnya sabar. Sabar dalam artian melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah di bulan Ramadan. Jadi muaranya hampir semua amal soleh kita itu berada pada kesabaran. Sehingga para ulama membagi tadi, sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Ini kunci sabar. Hidup ini memang kalau tidak ada sabar, tidak ada sabar dalam diri kita, maka Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa melanggar aturan, kita tidak akan melaksanakan perintah. Hidupnya penuh dengan apa namanya itu, orang Sunda bilang istilahnya naon, ngarasula wajib ngarasula. Jadi memang kalau tidak sabar, kunci hidup ini memang sabar. Ya. Sehingga kata para ulama, hiasi diri kita itu dengan sabar. Ini saya baru satu pihak saja sabar. Nah, memang kunci semua sabar. Sabar melakukan pekerjaan, sabar. Ini kan rumah tangga, kata para ulama. Rumah tangga itu kan cuma dua kuncinya. Suami sabar, istri qanaah. Kan gitu. Kan sabar kita menghadapi istri. Oh luar biasa, tidak perlu curhat sekarang kan. Nah, menghadapi keluarga, istri harus qanaah. Apa qanaah? Ar-ridho bil qismah. Apa qanaah? Menerima. Kan sabar juga ujungnya. Ujung-ujungnya sabar juga kan. Ar-ridho bil qismah. Ridho terhadap apa yang didapatkan. Itu istri. Suami sabar dalam menghadapi rumah tangganya. Kuncinya kan dua tadi. Ujung-ujungnya sabar juga. Semua hampir sendinya itu muaranya ada di sabar. Atau pondasinya itu ada di sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga kata para ulama, hiasi hidup kita sabar dan syukur, maka hidup akan barokah. Nah, syukur ketika diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, syakar. Ketika diberikan mudorot, sobaro, bersabar, maka itu akan diberikan keberkahan. Jadi sekali lagi, tarbiyah Ramadan pada intinya ya, pendidikan bulan Ramadan ini, puasa yang kita lakukan, menahan dari dari segala yang membatalkan, malamnya kita hidupkan dengan qiyamul Ramadan, itu adalah melatih kesabaran. Dan orang-orang yang sabar inilah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan lain. Karena ketika kita telaah, itu sabar pada ujungnya. Bagi mereka, iya kita katakan orang yang qiyamul lail misalkan maqamah mahmuda, diberikan tempat yang terpuji, kan sabar dia, mau bangun malam itu tidak mudah ketika kita ngantuk dan lain-lain sebagainya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah tuh. Diawali dengan kalimat innama itu kata para ahli bahasa ada bil hasr, itu kekhususan. Innama hanyalah yuwaffa yang disempurnakan, as-sabiruna atau hanyalah orang-orang sabar, yuwaffa yang disempurnakan ajrahum terhadap pahalanya, terhadap pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Nah, jadi kehidupan ini tidak ada yang lebih harus kita pegang kecuali adalah sabar. Sabar dalam bentuk apapun. Setiap kita diberikan oleh Allah ujian yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan potensi yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya adalah sabar itulah yang menyelamatkan kita. Bagaimana orang-orang yang tidak sabar akhirnya penyesalan. Tidak sedikit pasangannya, suaminya membunuh istrinya, atau istri membunuh suaminya misalkan ya, ataupun orang melakukan kejahatan, melakukan kezoliman, itu karena ketidaksabaran tadi, karena tidak sabar.
ingin segera kaya, melakukan jalan-jalan yang melanggar aturan agama, kan begitu, ingin segera sukses, dia melanggar aturan-aturan agama karena tidak sabar tadi. Coba kalau sabar, ikuti prosesnya, terus berbaik sangka kepada Allah, terus dia berdoa, dia berikhtiar, kemudian diserahkan kepada Allah, maka pada suatu hari Allah akan berikan balasannya bi ghairi hisab, tanpa batas. Itulah latihan Ramadan. Semoga ini di 11 bulan yang akan datang, bukan hanya di bulan Ramadan, terbawa kebiasaan sabar kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dan dalam kehidupan bersama dengan tetangga dan masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.